Tidak boleh lagi teman-teman usahakan sekarang ke depan. Tidak ada lagi namanya lewat malam tidak tahajud. Jangan lagi dianggap membisikkan syaitan kan itu cuma sunnah. Ya, sunnah pun perintah. Rutin kan? Harus kerjakan. Kalau bukan sekarang kapan? Gitu kan? Saya baru kemarin dikirimkan oleh salah seorang cuplikan. Ada orang subhanallah ditangkap di CCTV masjid sholat tahajud. Pas selesai salam meninggal dunia dalam keadaan sujud. Dia sujud, dia meninggal. Lalu ditulis itu keterangannya atau diberikan keterangan orang ini tertutup dengan husnul khatimah. Orang kalau terbiasa dengan perbuatan ma'ruf, maka Allah akan tutup hidupnya dengan ma'ruf itu. Kata Nabi SAW, kalau orang terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau antum mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat 2 pekan, sebulan sebelum dia meninggal. Bukan dilihat fisiknya pada saat meninggal. Barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat saja, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Artinya dia setelah itu dia akan menjadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang positif. Itu 10 ayat. Perlu anda tahu ya, Al-Fatihah 1 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, berarti sudah 11 ayat. Itu contoh saja gitu. Dan barang siapa yang membaca dalam sholat malamnya 100 ayat, maka dicatat sebagai qanitin atau orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat pada malam hari, maka dia akan dicatat sebagai muqantirin, dan maknanya adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang melimpah berupa pahala yang banyak, 1000 ayat. Tentu ini kalau orang sudah terbiasa ya, tapi bagaimana anda bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ini kepada seseorang di antara kita hanya dengan membaca ayat di malam hari ya, agar setiap muslim dan muslimah menghidupkan malamnya dan fahami baik-baik kalau kemuliaan seorang mukmin ada di sholat malamnya. Apapun yang kita inginkan kita bisa dapatkan di sholat malam itu. Kayak misalnya kita ingin dipenuhi hajat kita, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa. Atau ya, kita ingin diselesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, juga bisa ya. Atau kita ingin menambah derajat kita di surga supaya lebih tinggi derajatnya, juga bisa gitu. Ya. Jadi semua kita bisa dapatkan. Dan sangat dekat dengan keikhlasan. Karena di sholat malam tidak ada di keramaian orang. Kita sendirian. Kebanyakan orang kerjakan sendirian. Kalaupun dia kerjakan seperti di hadis motivasi antara suami istri, ini memang sudah saling tahu, sudah saling terbuka gitu. Maka ini juga hal yang luar biasa yang bisa membuat mereka berdua supaya saling ta'awun atau bekerjasama dalam kebaikan. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk lebih dalam tentang qiyamul lail atau tahajud. Ya. Pengertian tahajud sendiri yang sering disebutkan dengan sholat malam ya, atau qiyamul lail, itu menurut bahasa hajadar rajul artinya seseorang tidur di malam hari. Adapun hajjada pakai tasydid artinya ia sholat di malam hari. Hajjadar rajul kalau pakai tasydid berarti dia sholat di malam hari. Makanya kita bilang tahajud ala tasydidnya. Adapun al-mutahajjid ya, artinya orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya untuk sholat malam. Nah, makanya tahajud itu dibahasakan orang yang tidur lalu bangun sholat malam. Ya. Kalau qiyamul lail berarti sudah bangun untuk sholat langsung. Jadi tahajud itu lebih pekah lagi kalau digunakan bahasa ini. Hukum tahajud sendiri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bukan wajib, tapi sunnah. Cuma memang sangat ditekankan. Dan perlu kami ingatkan kembali teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin selalu berdalih. Mereka mengatakan itu kan cuma sunnah. Maka mereka bersembunyi di bahasa ini ya, supaya mereka tidak mengerjakannya. Akhi dan ukhti, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, ya, sholat wudu, sholat taubat, sholat istikharah. Ini semua sholat tasbih, sholat sunnah, tapi juga dianjurkan. Dan ini adalah manfaatnya besar sekali. Karena kata Nabi SAW, dia akan bisa membantu kalau ada sholat wajib kita yang kurang pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat bagi seseorang adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Ya. Dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain, dan kalau kurang atau rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lain. Lalu kata Nabi SAW adalah, dalam riwayat lain ditambahkan juga, kalau seandainya amal sholat wajibnya ada yang kurang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya, lihat sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada, sempurnakan sholat wajibnya. Sempurnakan sholat wajibnya. Jadi dia berfungsi untuk membantu sholat wajib. Sebagaimana juga kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua amal. Maksudnya puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, membantu sholat puasa Ramadan kalau ada yang kurang. Sedekah yang kita keluarkan bisa membantu zakat, ya, umroh bisa membantu
haji. Selain daripada itu juga ada hadis yang lain yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, La yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Kalau amal wajib sudah bukan pilihan. Amal sunnah ini memang pilihan. Tapi kalau seorang hamba, kata Allah SWT, terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbu. Sampai akhirnya aku mencintainya. Fa'iza ahbabtu kuntu lahu sam'u liyabsuru alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Maksudnya aku akan kontrol pendengaran dia. Sehingga tidak dengar kecuali yang baik saja gitu. Wa basaru alladhi yabsuru bihi, dan penglihatan yang digunakan untuk melihat, wa yaduhu alladhi yabdushu bihi, dan tangannya yang digunakan untuk menjama, wa rijulu alladhi yamshi alaihi, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jangan karena sunnah ya, kemudian semua amal sunnah enggak usah. Lalu sampai kapan Anda tidak mau kerjakan yang sunnah? Pertanyaan sederhana, kenapa? Dan kenapa haramkan diri dari sunnah seperti ini? Salat ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah ya. Dan juga ijma' ulama berdalil dari firman Allah SWT dalam surah Furqan ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Allah memuji hamba-hambanya yang suka salat malam, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Termasuk hamba-hamba Allah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih, hamba-hamba pilihannya, itu kan? Itu adalah orang-orang yang melalui malam hari dengan bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Kemudian juga Allah memuji orang-orang yang sholat malam. Anda dengarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Surah Az-Zariyat, surah nomor 17 ayat 18. Ini masih dalam hukumnya ya, dalil tentang hukumnya. Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan hamba-hamba Allah itu, hamba-hamba pilihan Allah, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun atau memperbanyak istighfar kepada Allah. Menjelang subuh setelah sholat malam mereka sibuk dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di sini Allah memuji. Jadi tidur lebih cepat di malam hari supaya Anda bangun sholat malam. Kalaupun Anda begadang jangan keluput dengan sholat malam Anda. Kemudian juga Allah SWT menerangkan orang-orang yang sempurna keimanannya justru orang yang selalu mendirikan sholat malam. Allah sebutkan dalam surah Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Coba dibuka As-Sajdah ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, saya ulangi di sini, Allah memuji, mengatakan lambung mereka, berarti sisi tubuh mereka jauh dari tempat tidur mereka, maksudnya di malam hari. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut, takut jangan sampai masuk neraka, takut jangan sampai amalnya nggak diterima, dan berharap agar amalnya diterima dan berharap masuk ke dalam surga. Berada di antara dua hal itu, sibuk terus. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Setelah sholat malam, besoknya sibuk dengan sedekah. Apalagi zaman sekarang bisa dengan transfer online, sangat mudah. Maka dengan itu semua, sholat malam dan sedekah ini, Allah menyiapkan hal-hal yang menyedapkan mata mereka, yang Allah sembunyikan. Ya, dan itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita lihat di sini bagaimana dalilnya banyak sekali ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Bisa dilihat dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat banyak sekali ayat demi ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah anjuran untuk salat malam. Kita baru bicara tentang hukumnya ya. Sunnah muakkadah, ini semua dalilnya. Allah SWT berfirman Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, maksudnya hai Muhammad. Karena Nabi SAW itu lagi berselimut lalu Allah perintahkan untuk bangun salat malam. Bangunlah untuk mendirikan salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih ya, dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi Allah perintahkan Nabi SAW untuk salat. Subhanallah, ini kebiasaan Nabi SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan. Sampai Aisyah Ummul Mukminin mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam, baik dalam keadaan musafir atau mukim.
Dan kalaupun beliau sangat letih, maka beliau tetap kerjakan sholat malam walaupun harus duduk. Itu saking luar biasanya beliau menjaga sholat malam ini. Ya. Kemudian wa afdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Ini luar biasa ini. Jadi ini semua teman-teman dalil-dalil menunjukkan tentang masalah adanya anjuran sholat malam di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas tentang keutamaannya. Apa yang memotivator kita untuk mau mengerjakan sholat malam? Maka bahasa kami tentunya adalah fadilah. Fadilah daripada amal tersebut. Ya. Fadilah akan kita kerjakan. Ya, apa fadilah yang dijanjikan. Keutamaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan kita kalau ditanya apakah anda ingin rajin beribadah, anda ingin menjadi orang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan, saya yakin anda jawabannya iya. Karena anda tahu kalau anda menjadi orang yang soleh atau orang yang patuh kepada Allah, anda akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Karena anda akan kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dunia dijanjikan rezeki dan kebahagiaan, dan di akhirat dijanjikan masuk ke dalam surga. Tentu semua orang mau. Kami mengatakan teman-teman sekalian, kalau anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ini